Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang ketika mencoba melupakan seseorang yang membuat kamu sulit move on bukan karena dia terlalu istimewa. Bukan juga karena hubungan itu terlalu indah. Yang membuat kamu terus terjebak adalah karena setiap hari kamu masih memberi ruang bagi bayangannya untuk hidup di dalam pikiranmu. Kamu mungkin sudah tidak menghubunginya lagi. Kamu mungkin sudah tidak melihat fotonya sesering dulu. Bahkan bisa jadi kalian sudah lama berpisah. Namun setiap malam ketika suasana mulai sepi, pikirannya datang lagi, kenangannya muncul lagi, kata-katanya teringat lagi, dan tanpa sadar kamu kembali mengulang percakapan yang sudah lama selesai. Kamu membayangkan bagaimana jika waktu itu kamu berkata berbeda. Kamu bertanya-tanya apakah dia masih memikirkanmu. Kamu mencari jawaban dari pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Inilah yang melelahkan. Bukan perpisahannya, tetapi perang yang terus berlangsung di dalam kepala. Banyak orang mengira melupakan seseorang adalah soal waktu. Mereka berkata, tunggu saja nanti juga hilang sendiri. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang hanya membutuhkan beberapa bulan untuk pulih. Ada juga yang bertahun-tahun masih membawa luka yang sama. Mengapa bisa begitu? Karena waktu tidak otomatis menyembuhkan. Waktu hanya berjalan. Yang menentukan apakah luka itu sembuh atau tidak adalah apa yang kita lakukan selama waktu tersebut berjalan. Jika setiap hari kamu terus membuka kembali kenangan lama, terus membandingkan orang baru dengan dirinya, terus berharap sesuatu yang sudah selesai bisa kembali seperti dulu, maka waktu hanya membuat rasa sakit itu semakin panjang. Kamu tidak sedang bergerak maju, kamu hanya berdiri di tempat yang sama sambil menghitung hari. Mungkin yang paling menyakitkan bukan kehilangan dirinya, melainkan kehilangan masa depan yang pernah kamu bayangkan bersamanya. Kamu tidak hanya merindukan seseorang, kamu merindukan rencana yang gagal terjadi. Kamu merindukan harapan yang tidak pernah sampai menjadi kenyataan. Kamu merindukan versi hidup yang dulu kamu kira akan kamu jalani. Dan ketika kenyataan ternyata berbeda, hati kita sering menolak menerimanya. Kita terus berusaha bernegosiasi dengan masa lalu. Kita berharap ada kesempatan kedua. Kita berharap suatu hari dia akan datang kembali dan semuanya membaik. Padahal seringkali hidup tidak bekerja seperti itu. Beberapa orang memang hadir hanya untuk menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Kalau saat ini kamu masih memikirkan seseorang yang sudah pergi, jika kamu masih merasa kosong meski sudah mencoba terlihat baik-baik saja, Jika kamu masih bertanya kenapa begitu sulit melupakan dia, sementara dia terlihat baik-baik saja tanpa dirimu, maka video ini untuk kamu. Karena hari ini kita tidak akan membahas cara membuat dia kembali. Kita tidak akan membahas cara membuat dia menyesal kehilanganmu. Kita juga tidak akan membahas trik agar dia menghubungimu lagi. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih penting. Bagaimana cara membebaskan dirimu sendiri? Bagaimana cara menghentikan penjara yang selama ini kamu bangun di dalam pikiranmu? Dan bagaimana cara benar-benar melanjutkan hidup tanpa terus membawa beban dari seseorang yang sudah memilih jalan berbeda? Setelah kita menyadari bahwa rasa sakit tidak selalu berasal dari perpisahan itu sendiri, ada satu hal lain yang perlu kita pahami. Banyak orang berkata mereka belum bisa melupakan seseorang karena masih mencintainya. Namun jika kita jujur pada diri sendiri, seringkali yang sebenarnya sulit dilepaskan bukan orangnya, melainkan keterikatan yang telah terbentuk di dalam pikiran kita selama bertahun-tahun. Kita terbiasa memulai hari dengan memikirkan dia. Kita terbiasa berbagi cerita dengannya. Kita terbiasa menjadikan kehadirannya sebagai bagian dari rutinitas hidup. Ketika semua itu hilang, yang terasa bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan sesuatu yang selama ini terasa normal. Itulah sebabnya mengapa setelah perpisahan, banyak orang merasa kosong bahkan ketika tidak sedang memikirkan mantannya. Ada ruang yang sebelumnya terisi lalu tiba-tiba menjadi hampa, dan manusia pada dasarnya tidak nyaman dengan kehampaan. Masalahnya, ketika kita merasa kosong, pikiran akan berusaha mengisi ruang tersebut dengan apapun yang paling familiar. Karena itulah kenangan lama sering muncul tanpa diundang. Bukan karena orang itu selalu lebih baik daripada semua orang yang pernah kita kenal. Bukan karena dia satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia. Tetapi karena otak lebih menyukai sesuatu yang sudah dikenal dibanding sesuatu yang belum pasti. Masa lalu terasa aman karena kita sudah pernah menjalaninya. Sementara masa depan terasa menakutkan karena kita belum tahu apa yang akan terjadi. Akibatnya, banyak orang terus memutar ulang kenangan lama. Bukan karena mereka ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena mereka takut menghadapi masa depan yang belum jelas. Mereka berkata rindu, padahal yang sebenarnya mereka rasakan adalah ketakutan untuk memulai lagi dari awal. Coba perhatikan dirimu sendiri.
Saat kamu merindukan dia, apa yang sebenarnya kamu rindukan? Apakah benar dirinya yang sekarang? Ataukah versi dirinya yang hidup di dalam ingatanmu? Karena kenyataannya, orang yang ada di dalam pikiranmu seringkali berbeda dengan orang yang ada di dunia nyata. Ingatan manusia tidak bekerja seperti kamera. Kita tidak menyimpan setiap detail secara utuh. Kita cenderung memilih momen-momen tertentu dan melupakan bagian lainnya. Kita mengingat saat-saat bahagia, tetapi melupakan malam-malam ketika kalian bertengkar. Kita mengingat perhatian yang pernah diberikan, tetapi melupakan rasa kecewa yang juga pernah kita rasakan. Kita mengingat tawa, tetapi melupakan air mata. Tanpa sadar, kita menciptakan versi ideal dari seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada, lalu kita jatuh cinta pada bayangan tersebut berulang kali. Disinilah banyak orang terjebak selama bertahun-tahun. Mereka tidak sedang mengejar seseorang. Mereka sedang mengejar ilusi. Mereka terus berharap bisa mendapatkan kembali perasaan yang pernah mereka rasakan. Padahal perasaan itu lahir dari kombinasi waktu, keadaan, usia, harapan, dan pengalaman yang tidak mungkin terulang dengan cara yang sama. Bahkan jika orang itu kembali hari ini, belum tentu hubungan tersebut akan terasa seperti dulu. Hidup sudah berubah, kamu sudah berubah, dia juga sudah berubah. Tetapi pikiran sering menolak menerima kenyataan itu. Pikiran terus mengatakan bahwa kebahagiaan ada di belakang, bukan di depan. Dan selama kita mempercayai suara tersebut, kita akan terus berjalan mundur meskipun kaki kita bergerak maju. Dalam sudut pandang Stoik, penderitaan seringkali muncul bukan karena kejadian yang terjadi, tetapi karena penilaian yang kita berikan terhadap kejadian tersebut. Perpisahan memang menyakitkan, kehilangan memang tidak mudah, namun rasa sakit itu menjadi berkali-kali lipat ketika kita terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa hidup tidak akan baik tanpa dirinya. Ketika kita percaya bahwa kebahagiaan kita bergantung pada satu orang, ketika kita menganggap bahwa masa depan terbaik kita telah hilang bersamanya, padahal tidak ada seorang pun yang bisa membawa seluruh makna hidup kita. Tidak ada satu manusia pun yang pantas memiliki kendali sebesar itu atas kebahagiaan kita. Stoik mengajarkan bahwa apa yang berada di luar, kendali kita harus diterima apa adanya. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Kita tidak bisa memaksa seseorang bertahan. Kita tidak bisa membuat masa lalu berubah. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons semua itu. Kesadaran ini mungkin tidak langsung menghilangkan rasa sakit. Namun kesadaran adalah awal dari kebebasan. Selama kamu masih percaya bahwa dia adalah satu-satunya sumber kebahagiaanmu, kamu akan terus terikat. Tetapi ketika kamu mulai memahami bahwa yang selama ini menahanmu adalah cerita yang kamu ulang sendiri di dalam kepala, sesuatu mulai berubah. Perlahan-lahan kamu berhenti mengejar bayangan. Kamu berhenti berdebat dengan masa lalu. Kamu mulai melihat kenyataan apa adanya. Dan saat itulah proses melupakan yang sebenarnya baru dimulai. Bukan ketika dia pergi, tetapi ketika kamu berhenti menjadikan kepergiannya sebagai pusat dari hidupmu. Setelah memahami bahwa yang sering kali menahan kita bukan orangnya, melainkan keterikatan yang kita bangun sendiri di dalam pikiran, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lebih penting. Apa yang sebenarnya harus dilakukan agar bisa benar-benar melepaskan? Disinilah filosofi Stoik memberikan sudut pandang yang sangat relevan. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia tanpa perasaan. Stoik juga tidak meminta kita berpura-pura kuat ketika hati sedang hancur. Yang diajarkan adalah kemampuan untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, karena sebagian besar penderitaan manusia lahir ketika kita menghabiskan tenaga untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah berada di luar jangkauan kita. Ketika seseorang memutuskan pergi, kita mungkin tidak siap menerimanya. Kita merasa masih ada banyak hal yang belum sempat disampaikan. Kita merasa masih ada kesempatan yang bisa diperjuangkan. Kita merasa cerita itu belum seharusnya berakhir. Perasaan-perasaan tersebut sangat manusiawi. Namun masalah muncul ketika kita menjadikan harapan itu sebagai tempat tinggal. Kita mulai hidup dalam kemungkinan-kemungkinan yang tidak nyata. Kita terus membayangkan skenario di mana dia kembali. Kita memikirkan apa yang akan terjadi jika suatu hari dia menghubungi kita lagi. Kita menunggu pesan yang tidak datang. Kita memeriksa media sosialnya tanpa alasan yang jelas. Kita mencari tanda-tanda bahwa dia masih peduli. Semua itu terlihat kecil jika dilakukan sekali atau dua kali. Tetapi ketika menjadi kebiasaan, kita sebenarnya sedang menyerahkan kedamaian hidup kita kepada sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita. Bayangkan seseorang yang berdiri di depan pintu yang sudah tertutup. Dia terus mengetuk.
Dia terus berharap pintu itu terbuka. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tetapi pintu tersebut tetap tertutup. Sementara itu di belakangnya ada banyak jalan lain yang bisa ditempuh. Ada kesempatan baru, pengalaman baru, pelajaran baru, bahkan mungkin orang-orang baru yang bisa hadir dalam hidupnya. Namun karena seluruh perhatiannya tertuju pada pintu yang tertutup, dia tidak pernah melihat semua kemungkinan yang ada di sekelilingnya. Inilah yang sering terjadi ketika kita terlalu lama menggenggam seseorang yang sudah pergi. Kita tidak hanya kehilangan masa lalu, kita juga kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kini. Stoik mengingatkan bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Kadang kita sudah memberikan yang terbaik tetapi tetap ditinggalkan. Kadang kita sudah berusaha memperbaiki semuanya tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Kadang orang yang paling ingin kita pertahankan justru menjadi orang yang harus kita lepaskan. Ini bukan karena hidup tidak adil. Ini karena hidup memang tidak pernah menjanjikan bahwa semua usaha akan menghasilkan akhir yang kita inginkan. Yang dijanjikan hanyalah kesempatan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap keadaan. Dan disitulah letak kebebasan manusia yang sebenarnya. Seringkali kita berpikir bahwa menerima kenyataan berarti menyerah, padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah adalah berhenti karena merasa tidak mampu, sedangkan menerima adalah memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksa. Menerima bukan berarti kamu setuju dengan apa yang terjadi. Menerima bukan berarti kamu tidak terluka. Menerima berarti berhenti melawan kenyataan yang sudah ada. Karena selama kita terus menolak kenyataan, selama itu pula kita akan terus bertarung dengan sesuatu yang tidak mungkin kita menangkan. Tidak ada manusia yang bisa mengubah masa lalu. Tidak ada manusia yang bisa memaksa hati orang lain. Dan tidak ada manusia yang bisa kembali ke waktu yang sudah lewat. Ada kalanya melupakan seseorang bukan tentang menghapus semua kenangan. Itu hampir mustahil. Beberapa orang akan selalu menjadi bagian dari cerita hidup kita. Yang perlu berubah adalah hubungan kita dengan kenangan tersebut. Saat ini mungkin setiap kenangan membuatmu sedih. Setiap lagu mengingatkanmu padanya. Setiap tempat terasa penuh bayangan masa lalu. Tetapi suatu hari nanti, jika kamu terus bertumbuh, kenangan yang sama akan terasa berbeda. Kamu akan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan luka yang harus terus dibuka. Kamu akan mengingat tanpa harus hancur. Kamu akan mengenang tanpa harus berharap. Karena itu, jika kamu benar-benar ingin melupakan dia, berhentilah mengejar sesuatu yang sudah memilih pergi. Berhentilah mencari jawaban dari orang yang mungkin tidak akan pernah memberikan jawaban yang memuaskan. Berhentilah menunggu penjelasan yang mungkin tidak akan datang. Fokuslah pada satu hal yang masih bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Energi yang selama ini habis untuk memikirkan dia bisa digunakan untuk membangun hidupmu kembali. Waktu yang selama ini dipakai untuk berharap bisa digunakan untuk bertumbuh. Dan perhatian yang selama ini tertuju pada masa lalu bisa diarahkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saat itulah kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu, bukan dengan membuat dia kembali, tetapi dengan tidak lagi menjadikan kepergiannya sebagai penentu kebahagiaanmu. Salah satu kenyataan paling sulit yang harus diterima dalam hidup adalah fakta bahwa cinta dan kebersamaan tidak selalu berjalan berdampingan. Kita tumbuh dengan banyak cerita yang mengajarkan bahwa jika dua orang saling mencintai, maka mereka akan bersama selamanya. Kita terbiasa mendengar kisah-kisah yang berakhir bahagia. Kita terbiasa percaya bahwa perasaan yang kuat akan cukup untuk mempertahankan hubungan. Namun ketika usia bertambah dan pengalaman hidup semakin banyak, kita mulai menyadari bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Ada orang yang saling mencintai tetapi tidak bisa bersama. Ada orang yang sama-sama berjuang tetapi tetap harus berpisah. Ada juga orang yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidup kita, namun akhirnya hanya tinggal kenangan. Dan semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin ringan langkah kita dalam menjalani hidup. Banyak rasa sakit muncul karena kita terus bertanya, mengapa semuanya harus berakhir? Kita mencari alasan yang sempurna. Kita mencari jawaban yang bisa membuat hati tenang. Namun hidup seringkali tidak memberikan penjelasan yang lengkap. Tidak semua perpisahan memiliki penutup yang rapi. Tidak semua kehilangan datang dengan alasan yang memuaskan. Kadang seseorang pergi bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu tidak berharga, bukan karena semua yang kamu lakukan sia-sia. Kadang mereka pergi karena hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Kadang prioritas berubah, kadang tujuan hidup tidak lagi sejalan, dan kadang memang ada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan.
Meskipun kedua pihak sudah berusaha. Inilah salah satu pelajaran yang sering dihindari banyak orang. Kita ingin percaya bahwa jika kita cukup sabar, cukup setia, cukup mengerti, maka semuanya akan berhasil. Padahal hidup tidak bekerja berdasarkan apa yang kita inginkan. Hidup berjalan berdasarkan kenyataan yang ada. Kesetiaan tidak selalu menjamin kebersamaan. Ketulusan tidak selalu menghasilkan balasan yang sama. Dan cinta tidak selalu berakhir dengan memiliki. Mendengar hal ini mungkin terasa pahit, tetapi justru di dalam kepahitan itulah terdapat kebebasan. Karena ketika kamu berhenti menganggap bahwa semua hal baik harus bertahan selamanya, kamu mulai bisa menerima bahwa kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Realita hidup dewasa mengajarkan bahwa setiap orang yang datang ke dalam hidup kita membawa perannya masing-masing. Ada yang datang untuk menemani dalam waktu lama, ada yang datang hanya untuk beberapa tahun, ada yang datang untuk mengajarkan pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dari siapapun, dan ada yang datang untuk menunjukkan sisi diri kita yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Masalahnya, kita sering mengukur nilai sebuah hubungan dari lamanya hubungan tersebut bertahan. Kita menganggap hubungan yang berakhir sebagai kegagalan. Padahal tidak selalu demikian. Jika dipikirkan lebih dalam, banyak hal dalam hidup yang bersifat sementara. Masa sekolah berakhir, masa kecil berakhir, persahabatan tertentu berakhir, pekerjaan tertentu berakhir, bahkan fase-fase kehidupan yang paling kita nikmati pun suatu hari akan berubah. Namun kita tetap melanjutkan hidup, kita tetap bertumbuh, kita tetap menemukan makna baru. Mengapa? Karena hidup memang selalu bergerak, hanya manusia yang sering berusaha menghentikannya. Kita ingin beberapa momen berlangsung selamanya. Kita ingin beberapa orang tidak pernah pergi. Kita ingin beberapa cerita tidak pernah selesai. Tetapi kehidupan tidak dibangun untuk diam. Kehidupan dibangun untuk terus berjalan, dan tugas kita bukan menghentikan perubahannya, melainkan belajar menyesuaikan diri dengannya. Mungkin saat ini kamu masih merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirimu. Mungkin kamu masih merasa bahwa tidak akan ada lagi hubungan yang bisa menggantikan apa yang pernah kalian miliki. Perasaan seperti itu sangat wajar. Hampir semua orang yang pernah kehilangan seseorang pernah merasakan hal yang sama. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Setiap kali hidup mengambil sesuatu dari kita, hidup juga membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Bukan berarti penggantinya akan datang besok. Bukan berarti semuanya langsung terasa lebih baik. Tetapi selama kamu tetap hidup, selama kamu tetap bertumbuh, selalu ada kemungkinan baru yang belum kamu lihat hari ini. Karena itu, berhentilah memandang perpisahan sebagai akhir dari seluruh cerita hidupmu. Anggaplah itu sebagai akhir dari satu bab yang pernah memiliki peran penting dalam perjalananmu. Bab tersebut mungkin indah, mungkin menyakitkan, mungkin meninggalkan luka yang dalam. Namun hidupmu jauh lebih besar daripada satu bab itu. Masih ada halaman-halaman lain yang belum ditulis. Masih ada pengalaman yang belum dijalani. Masih ada versi dirimu yang belum kamu temui. Dan selama kamu terus berjalan, perlahan kamu akan menyadari bahwa kehilangan seseorang tidak menghancurkan hidupmu. Yang menghancurkan hidupmu adalah ketika kamu memutuskan berhenti hidup karena seseorang yang sudah pergi. Setelah semua yang kita bahas, mungkin muncul satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi juga sangat penting. Jika memang harus melepaskan, lalu apa yang harus dilakukan mulai hari ini? Jawabannya mungkin tidak secepat yang diharapkan banyak orang. Tidak ada satu kalimat ajaib yang bisa langsung menghapus rasa kehilangan. Tidak ada satu metode yang membuat hati tiba-tiba baik-baik saja dalam semalam. Melupakan seseorang bukan sebuah tombol yang bisa ditekan kapan saja. Melupakan adalah proses yang dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah berhenti memberi makan luka yang ingin kamu sembuhkan. Setiap kali kamu sengaja mencari kabarnya, setiap kali kamu terus mengulang kenangan yang sama, setiap kali kamu membayangkan masa depan yang sudah tidak ada lagi, kamu sedang memperpanjang penderitaanmu sendiri. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena pikiranmu masih terbiasa kembali ke tempat yang sama. Lakukan ini, mulailah mengembalikan perhatianmu kepada hidup yang sedang berjalan hari ini. Bukan besok, bukan kemarin, hari ini. Saat kamu bangun pagi, fokuslah pada apa yang perlu kamu lakukan. Saat bekerja, berikan perhatian pada pekerjaanmu. Saat berbicara dengan keluarga atau teman, hadir sepenuhnya dalam percakapan tersebut. Kedengarannya sederhana, tetapi inilah yang sering hilang ketika seseorang sedang berusaha move on. Mereka hidup secara fisik di masa sekarang, tetapi secara mental masih tinggal di masa lalu.
Stoik mengajarkan bahwa kedamaian ditemukan ketika kita hadir pada apa yang ada di depan mata, bukan pada apa yang sudah berlalu, karena satu-satunya tempat di mana kita benar-benar memiliki kendali adalah saat ini. Langkah berikutnya adalah menerima bahwa beberapa pertanyaan memang tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Mengapa dia berubah? Mengapa semuanya harus berakhir? Apakah dia pernah benar-benar mencintaimu? Apakah dia masih memikirkanmu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering menghabiskan energi yang sangat besar. Kita terus memikirkannya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun seringkali, jawaban apapun tidak akan mengubah kenyataan yang ada. Orang tersebut tetap pergi, waktu tetap berjalan, hidup tetap bergerak maju. Karena itu, kedewasaan bukan tentang mendapatkan semua jawaban. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun tidak semua pertanyaan terjawab. Kemudian mulailah membangun hubungan yang lebih baik dengan dirimu sendiri. Selama ini mungkin terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada orang lain hingga kamu lupa mengenal dirimu sendiri. Kamu lupa apa yang membuatmu bahagia tanpa kehadiran seseorang. Kamu lupa mimpi-mimpi yang pernah ingin kamu capai. Kamu lupa bahwa sebelum dia datang, kamu tetap bisa tertawa, tetap bisa berharap, dan tetap bisa menjalani hidup. Sekarang adalah waktunya untuk menemukan kembali semua itu. Gunakan energi yang dulu habis untuk mengejar seseorang menjadi energi untuk membangun dirimu, belajar hal baru, menjaga kesehatan, mengembangkan kemampuan, membaca lebih banyak, bekerja lebih baik, mendekatkan diri kepada orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Karena semakin kuat hubunganmu dengan dirimu sendiri, semakin kecil kemungkinan kamu menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu orang. Dan suatu hari nanti, mungkin tidak hari ini, mungkin juga tidak bulan depan, kamu akan mengalami satu momen yang sederhana tetapi sangat berarti. Kamu akan menyadari bahwa namanya tidak lagi muncul sesering dulu. Kamu akan mendengar lagu yang dulu mengingatkannya tanpa merasa sesak. Kamu akan melewati tempat yang pernah penuh kenangan, tanpa harus menahan air mata. Pada saat itu kamu akan mengerti bahwa proses penyembuhan sebenarnya sudah berlangsung selama ini. Bukan karena kamu melupakan semuanya, tetapi karena kamu telah berdamai dengan semuanya. Kenangan itu masih ada, tetapi tidak lagi mengendalikan hidupmu. Masa lalu itu masih menjadi bagian dari ceritamu, tetapi bukan lagi penulis dari masa depanmu. Jadi jika hari ini kamu masih berjuang melupakan seseorang, jangan terburu-buru menyalahkan dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu gagal hanya karena prosesnya terasa lama. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Yang penting adalah tetap berjalan, tetap bertumbuh, tetap memilih dirimu sendiri setiap hari. Karena pada akhirnya, cara terbaik untuk melupakan seseorang bukanlah dengan membencinya, bukan dengan membuatnya menyesal, dan bukan dengan berpura-pura tidak peduli. Cara terbaik adalah membangun hidup yang begitu penuh makna sehingga kamu tidak lagi merasa perlu hidup di dalam bayangan masa lalu. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menyadari satu hal. Orang yang paling perlu kamu perjuangkan sejak awal bukan dia, melainkan dirimu sendiri. Jika kamu sampai di bagian ini, tuliskan di kolom komentar. Aku memilih melangkah, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah bukti bahwa masa lalumu tidak lagi menentukan siapa dirimu di masa depan. Dan jangan lupa subscribe, karena perjalanan menjadi pribadi yang lebih kuat selalu dimulai dari keberanian untuk melepaskan apa yang memang harus dilepaskan.